Malam itu hujan turun tanpa ampun di kawasan BSD. Ruang tamu rumah keluarga Wijoyo terang benderang, tapi udaranya terasa beku. Saya berdiri di tengah ruangan dengan selembar kertas di hadapan saya. Surat pernyataan penyerahan harta, 3 miliar rupiah. Bu Sutina, ibu mertua saya, mendorong pulpen itu ke arah saya. Tanda tangani, katanya dingin. Anggap saja uang tahu diri. Wulan, adik ipar saya, tertawa kecil di sofa. Cepat, Mbak. Jangan buang waktu kami. Saya menatap suami saya, Mas Haryo. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia menunduk, memandang lantai. Diam seperti tembok. Lalu Bu Sutina kehilangan kesabaran. Tangannya terangkat dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Bunyinya kering di tengah ruangan. Tahu diri sedikit, desisnya. Perempuan tidak punya apa-apa. Kok berani menatap saya seperti itu? Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Karena di dalam tas saya ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Selembar akta dan sebuah ponsel yang sejak tadi merekam setiap kata mereka. Mereka pikir mereka sedang merampas segalanya dari saya. Padahal mereka sedang menggali liang untuk diri mereka sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya menemukan jalannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang ditekan habis-habisan. Sampai akhirnya angka-angka yang ia catat sendiri berbalik menjadi senjata. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmawati. Saat itu usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Pekerjaan saya sederhana, memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar punya catatan yang benar. Saya menikah dengan Mas Haryo 5 tahun lalu. Ia anak sulung keluarga Wijoyo, keluarga yang punya sebuah pabrik mebel kecil di pinggiran kota. Saat kami menikah, pabrik itu sedang sekarat. Hutang menumpuk, pembukuan berantakan, dan tidak ada satupun yang mengerti laporan keuangan. Bu Sutina, ibu mertua saya, adalah pemilik nama di atas kertas, tapi ia tidak bisa membaca neraca sama sekali. Mas Haryo disebut direktur, padahal ia hanya menandatangani apa yang ibunya suruh. Maka sayalah yang turun tangan. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan. Saat itu, Bu Sutina belum sekejam sekarang. Ketika pabrik masih sekarat, ia bersikap manis pada saya. Ia memanggil saya anak, menyuguhi saya teh, dan memuji kepandaian saya mengurus angka. Untung ada Anissa, katanya dulu, di depan kerabat. Menantu saya ini pintar, dia yang menyelamatkan keluarga kita. Saya percaya itu tulus. Saya bekerja siang malam, membenahi pembukuan pabrik itu dari nol. Saya yang berhadapan dengan bank. Saya yang menyusun ulang seluruh sistem keuangannya. Dalam 3 tahun, pabrik yang hampir tutup itu kembali bernapas. Pesanan datang lagi. Hutang lunas. Keuntungan mulai mengalir. Dan justru saat itulah sikap Bu Sutina berubah. Begitu uang mulai banyak, pujian itu berhenti. Berganti dengan perintah, omelan, dan penghinaan. Saya baru mengerti kemudian. Ia manis pada saya selama ia membutuhkan saya. Begitu pabrik aman, saya tak lebih dari alat yang sudah selesai dipakai. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih lagi. Di mata Bu Sutina, saya tetaplah menantu dan menantu baginya. Adalah pelayan yang kebetulan bisa berhitung. Rumah tempat kami tinggal ada di BSD, sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Rumah itu dibeli 3 tahun lalu, saat pabrik mulai untung. Saya ingat betul prosesnya, karena sayalah yang mengurus semua dokumennya. Tapi saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya satu detail kecil di dalam akta rumah itu. Detail yang kelak akan mengubah segalanya. Saya ingat, saat rumah itu dibeli, kas perusahaan masih dipakai untuk melunasi sisa hutang pabrik. Maka,
uang muka rumah yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian besar saya tutup dengan tabungan pribadi saya. Saat itu, Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot. "Kamu saja yang urus semuanya, Nis," kata mereka. "Kami percaya sama kamu." Mereka bahkan tidak hadir saat penandatanganan di hadapan notaris. Hanya saya dan Pak Tono. Saya menandatangani akta itu dengan nama saya sebagai pemilik. Bukan karena saya berniat licik, tapi karena memang sayalah yang membayar bagian terbesarnya. Lalu hidup berjalan, dan tidak ada yang pernah menanyakan akta itu lagi. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga. Saya menyimpan dokumen itu di laci dan melupakannya untuk sementara. Mari saya ceritakan bagaimana hidup saya di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun pukul 4. Menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor audit saya. Pulang kerja, saya tidak boleh langsung istirahat. Ada cucian, ada makan malam, ada lantai yang harus disapu. Bu Sutinah punya aturan. Menantu tidak boleh duduk sebelum semua pekerjaan rumah selesai. Wulan, adik ipar saya, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Ia 29 tahun. Katanya, ia jualan online. Tapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berbelanja dan memamerkan barang baru. Setiap kali saya pulang lelah, Wulan akan duduk di sofa sambil bermain ponsel, lalu melempar komentar pedas. "Mbak Anissa itu kerja melulu alasannya. Sudah 5 tahun jadi menantu. Menyapu lantai saja masih belang-belang, saya hanya diam. Karena saya tahu, menjawab hanya akan dicap melawan." Mas Haryo, suami saya selalu memilih jalan paling aman, diameter. Setiap kali ibunya atau adiknya merendahkan saya, ia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya pernah bertanya padanya, suatu malam di kamar, "Mas, apa Mas tidak pernah merasa keberatan dengan cara ibu memperlakukan saya?" Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, "Sabar saja, Nis. Ibu sudah tua, nanti juga berubah." Tapi Bu Sutinah tidak pernah berubah. Dan kesabaran saya perlahan mulai menemukan batasnya. Pernah, suatu malam, saya benar-benar ingin pergi. Saya sudah mengemas sebagian baju ke dalam koper. Tapi saya berhenti di depan pintu kamar. Saya teringat para karyawan pabrik. Saya teringat Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah tua, yang selalu diam-diam menyisihkan makanan untuk saya saat saya belum sempat makan. Kalau saya pergi begitu saja, semuanya akan kacau. Dan saya akan pergi dengan tangan kosong, dianggap sebagai menantu yang kabur. Maka saya mengurungkan niat. Saya kembalikan baju-baju itu ke lemari. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kalau saya pergi, saya harus pergi dengan cara saya sendiri, dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Yang membuat saya bertahan bukanlah cinta. Cinta itu sudah lama habis. Yang membuat saya bertahan adalah pabrik itu dan rumah itu. Karena diam-diam, saya tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Saya tahu setiap angka di perusahaan keluarga ini. Justru karena sayalah yang mencatatnya. Dan suatu hari, angka-angka itu akan bicara. Semuanya bermula pada satu malam di awal musim hujan. Saya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Audit akhir tahun di kantor membuat saya kelelahan. Begitu masuk rumah, Bu Sutinah sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. Di bawah meja, ada beberapa remah kue yang tercecer. Bukan saya yang menjatuhkannya. Tapi itu tidak penting baginya. "Kamu ini menyapu macam apa?" Suaranya naik. "Pulang malam, rumah dibiarkan kotor begini. Keluarga kami mengambil kamu jadi menantu, bukan untuk dilayani." Saya menunduk. "Maaf, Bu, akan saya bersihkan sekarang." Tapi sebelum saya sempat mengambil sapu, Wulan sudah menyahut dari sofa. "Tuh kan, Mbak Anissa selalu begitu. Alasannya kerja terus. Saya yang cuma jualan online saja lebih rapi mengurus rumah daripada dia." Dada saya sesak. Ucapan Wulan tidak benar. Tapi membuat saya bingung harus menjawab apa. Saya membungkuk untuk menyapu remah-remah itu. Tepat saat itu, Bu Sutinah merebut sapu dari tangan saya. "Sini. Kalau caramu begitu, sampai pagi juga tidak akan bersih." Belum sempat saya berdiri tegak. Gagang sapu itu
mengayun ke punggung saya. Pukulannya tidak cukup keras untuk membuat saya jatuh, tapi cukup membuat seluruh tubuh saya membeku. Bunyi gagang sapu yang mengenai punggung saya terdengar kering di ruang tamu. Saya berdiri kaku, kedua tangan terkulai. Telinga saya berdenging. Pukulan itu tidak seberapa sakitnya, tapi rasa malunya menusuk sampai ke leher. Usia saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya istri dari anaknya selama 5 tahun. Saya yang membenahi pabrik keluarga ini. Saya yang berhadapan dengan bank untuk mereka. Tapi hanya karena beberapa remah kue, ia memukul saya di depan suami dan adik ipar saya. Saya menoleh ke arah Mas Haryo. Ia duduk di meja makan, memegang ponsel. Wajahnya menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia tetap diam. Keheningannya terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Malam itu, saya tidur memunggungi suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir, tenang, dingin, penuh perhitungan. Beberapa hari setelah kejadian sapu itu, Wulan datang ke kamar saya. Kali ini dengan wajah manis. Mbak, pinjam uang dong, 15 juta. Buat modal jualan. Nanti pasti saya kembalikan. Saya tahu betul, ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 kali Wulan meminjam uang. Tidak ada satupun yang ia kembalikan. Tapi saya memberinya lagi. Bukan karena percaya, tapi karena saya ingin tahu sampai mana ia akan melangkah. 2 minggu kemudian, saya melihat unggahan Wulan. Tas baru, sepatu baru. Makan di restoran mahal. 15 juta yang katanya untuk modal jualan. Ternyata habis untuk gaya hidup. Saat saya menagih dengan halus, Wulan malah tersinggung. Ya ampun, Mbak, cuma 15 juta saja diungkit-ungkit. Pelit banget jadi orang. Pantas saja ibu sebal sama Mbak. Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat tanggal, jumlah, dan janji yang tidak pernah ia tepati. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berguna. Tekanan itu tidak berhenti pada uang. Suatu sore, keluarga besar Wijoyo berkumpul untuk arisan di rumah. Di depan semua kerabat, Bu Sutinah memamerkan Wulan. Anak saya yang ini pintar cari uang sendiri. Jualan online, laris. Lalu ia menoleh ke saya dengan nada merendahkan. Kalau yang ini, menantu saya. Kerja kantoran katanya, tapi mengurus rumah saja masih belang-belang. Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya tersenyum tipis, menahan panas di dada. Salah satu kerabat, Bu Ratna, bertanya pada saya, Anissa, kerja di mana? Tuh, belum sempat saya menjawab. Bu Sutinah memotong. Kerjanya tidak jelas, cuma jadi tukang hitung-hitung di kantor kecil. Tukang hitung-hitung, itulah cara ia menyebut profesi saya. Saya seorang auditor bersertifikat yang menyelamatkan pabrik keluarganya dari kebangkrutan. Tapi di mulutnya, saya hanya tukang hitung-hitung. Saya menelan semua itu karena saya tahu kata-kata tidak akan menang melawan orang yang menutup telinga. Yang menang adalah bukti, dan bukti saya punya. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Pagi itu, di meja makan, Bu Sutinah mengeluarkan keputusan yang sudah ia rancang. Anissa, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja. Saya mengangkat wajah. Berhenti. Bu, kenapa? Perempuan yang sudah menikah itu di rumah saja, mengurus suami, mengurus keluarga. Pekerjaanmu di kantor itu hanya membuat kamu sok pintar. Saya menatap Mas Haryo. Ia mengaduk teh. Tidak berkata apa-apa. Bu, kata saya, tenang. Kalau saya berhenti, siapa yang akan mengurus pembukuan pabrik? Bu Sutinah tersinggung. Pabrik itu urusan keluarga Wijoyo, bukan urusan kamu. Kamu pikir tanpa kamu, kami tidak bisa apa-apa. Saya terdiam, tapi di dalam hati, satu hal menjadi jelas. Mereka ingin saya tetap melayani di rumah, tapi tidak ingin saya menyentuh angka-angka perusahaan lagi. Mereka ingin tangan saya, tapi tidak ingin mata saya. Pertanyaannya hanya satu, kenapa saya tidak berhenti kerja?
Saya hanya berpura-pura menurut, sambil mulai memperhatikan lebih teliti. Karena satu hal mengganjal di pikiran saya. Kenapa mereka begitu bersikeras? Saya tidak menyentuh pembukuan perusahaan. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Sebagai auditor, saya tahu satu prinsip. Orang yang paling ngotot menjauhkanmu dari angka biasanya adalah orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan di balik angka itu. Dan apa yang saya temukan membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Suatu sore, saya kembali ke kantor pabrik untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Kantornya sepi. Saya membuka laci tempat rekening koran perusahaan disimpan. Di sanalah saya melihatnya. Beberapa transaksi besar dalam 2 bulan terakhir. Uang ditarik dari rekening perusahaan. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta. Penerimanya bukan pemasok, bukan karyawan. Penerimanya adalah rekening pribadi Wulan. Dan satu lagi, atas nama Bu Sutina. Tangan saya dingin. Selama ini, merekalah yang menguras kas perusahaan untuk gaya hidup Wulan, untuk keperluan pribadi Bu Sutina. Dan mereka ingin saya berhenti jadi auditor, supaya tidak ada yang melihat lubang itu. Saya tidak berkata apa-apa pada siapapun. Saya hanya memotret setiap lembar mutasi itu, lalu menyimpannya rapat-rapat. Karena saya tahu, bukti yang tergesa-gesa hanya akan terbuang sia-sia. Saya akan menunggu sampai waktunya tepat. Tapi semakin saya teliti, semakin banyak yang saya temukan. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa daftar gaji karyawan, saya menemukan satu nama yang janggal. Nama Wulan tercantum sebagai karyawan pabrik dengan gaji bulanan. Padahal Wulan tidak pernah sekalipun bekerja di sana. Gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekening Wulan. Dengan kedok gaji karyawan, saya menghela napas panjang. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang galak. Ini soal keluarga yang sistematis menggerogoti perusahaan yang saya selamatkan. Sore itu, saya berjalan keliling pabrik. Para karyawan menyapa saya dengan hormat. Pak Darto, mandor tertua, menghampiri saya. Bu Anissa, terima kasih ya. Sejak ibu yang urus keuangan, gaji kami selalu tepat waktu. Dulu sebelum ibu datang, sering telat. Saya tersenyum. Hati saya hangat untuk sesaat. Pak Darto, kata saya pelan. Kalau suatu hari ada perubahan di pabrik ini, saya harap Bapak dan teman-teman tetap tenang. Pekerjaan kalian akan saya jaga. Pak Darto mengangguk, meski ia tidak mengerti maksud saya. Tapi saya sudah mulai memikirkan mereka. Karyawan-karyawan yang tidak bersalah, yang hidupnya bergantung pada pabrik ini. Apapun yang akan saya lakukan nanti, saya tidak ingin mereka menjadi korban. Akhir pekan itu, Wulan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ia mengundang banyak teman. Dan seperti biasa, sayalah yang disuruh menyiapkan semuanya. Memasak, menata meja, mencuci piring. Di hadapan teman-temannya, Wulan memperkenalkan saya dengan nada yang membuat dada saya panas. Oh, itu menantu di rumah ini. Kebetulan bisa masak, jadi sekalian saja bantu-bantu. Teman-temannya menatap saya seperti menatap pelayan. Ada yang bahkan menyodorkan piring kotor sambil berkata, "Mbak, tolong cucikan ya." Saya mengambil piring itu. Tangan saya tenang, tapi di dalam sesuatu sudah bulat. Saat itu, saya sedang menyelesaikan audit yang akan membongkar seluruh keluarga ini. Saya memegang bukti yang bisa meruntuhkan mereka, tapi mereka masih menyodorkan piring kotor ke tangan saya, mengira saya tidak punya apa-apa. Saya tersenyum sopan. Saya cuci piring itu sampai bersih, karena saya tahu sebentar lagi merekalah yang harus membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, saya berdiri di dapur sendirian. Saya menatap tangan saya yang lelah. 5 tahun tangan ini melayani keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia. Saya berbisik pelan pada diri saya sendiri. Cukup. Sudah cukup. Mulai besok, saya akan menyiapkan langkah terakhir. Beberapa malam kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Suara Bu Sutina, pelan tapi jelas. "Haryo, kamu harus tegas. Ceraikan Anissa. Tapi sebelum itu, kita kuras dulu tabungannya. Perempuan itu pasti punya simpanan banyak." Lalu, suara Mas Haryo, suami saya. "Iya, Bu,
Nanti saya atur. Yang penting, ibu jangan terlalu kasar dulu, biar dia tidak curiga. Saya berdiri di balik dinding. Dada saya dingin. Jadi, suami saya bukan hanya diam. Ia ikut merencanakan. Ia bagian dari semua ini sejak awal. Selama ini, saya pikir Mas Haryo hanya lemah. Ternyata, ia bukan lemah. Ia memilih. Dan ia memilih ibunya, bukan saya. Malam itu, sisa rasa sayang terakhir yang masih saya simpan untuknya padam total. Tekanan di rumah semakin menjadi. Minggu berikutnya, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Mbak, saya dengar Mbak punya tabungan sendiri ya? Lumayan banyak katanya. Saya menatapnya. Itu uang hasil kerja saya. Wulan, kenapa? Ia tersenyum manis yang dibuat-buat. Ibu bilang, perempuan tidak boleh menyimpan uang sendiri-sendiri. Nanti tidak bisa atur keuangan. Lebih baik Mbak serahkan saja ke ibu, biar dikelola untuk keluarga. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Bilang ke ibu, tabungan saya sudah saya kelola dengan baik. Saya seorang auditor, Wulan. Justru saya yang paling tahu cara menyimpan uang. Wajah Wulan berubah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi saya tahu itu belum berakhir. Malam itu, di meja makan, Bu Sutinah memulai serangannya. Anissa, saya dengar kamu menolak menyerahkan tabunganmu. Kamu ini tidak tahu diri. Bu, itu uang saya. Hasil kerja saya sendiri. Hasil kerja. Suaranya meninggi. Kalau bukan karena keluarga ini menikahimu, kamu bisa punya status apa? Dulu, kamu cuma perempuan biasa, keluarga Wijoyo yang mengangkat derajatmu. Saya menatap matanya. Bu, justru sayalah yang menyelamatkan pabrik keluarga ini dari kebangkrutan. Apakah ibu lupa? Untuk sesaat, ruangan hening. Lalu Bu Sutinah menggebrak meja. Beraninya kamu mengungkit-ungkit. Dasar menantu durhaka. Mas Haryo, seperti biasa, hanya menunduk. Saya berdiri, meninggalkan makan malam yang tidak saya sentuh. Di kamar, saya duduk di tepi ranjang. Saya tarik napas panjang. Mereka mengincar tabungan saya. Mereka mengincar setiap rupiah yang saya punya. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tabungan itu. Sebuah dokumen yang sejak dulu saya simpan. Dan belum pernah saya tunjukkan pada siapapun. Saya belum membukanya. Belum waktunya. Beberapa hari kemudian, masalah di pabrik mulai terlihat ke permukaan. Sore itu, seorang pemasok kayu datang ke rumah. Wajahnya tegang. Bu Sutinah, katanya, tagihan bulan lalu belum dibayar. Sudah jatuh tempo 2 minggu. Kalau tidak dilunasi, saya hentikan pasokan. Bu Sutinah panik. Ia tidak mengerti kenapa kas perusahaan tiba-tiba kosong, padahal pesanan sedang ramai. Tentu saja, ia tidak mengerti, karena uang itu sudah ia dan Wulan tarik untuk keperluan pribadi. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Saya tahu persis berapa sisa kas perusahaan saat itu. Hampir tidak ada. Bu Sutinah menoleh ke saya, dengan nada yang mendadak melunak. Anissa, kamu kan ngerti soal beginian. Coba urus dulu pemasok itu. Saya hampir tertawa saat butuh. Saya tiba-tiba menjadi orang yang ngerti saat tidak butuh. Saya hanya menantu yang harus tahu diri. Tapi saya tidak menolak. Saya temui pemasok itu. Dan saya minta perpanjangan waktu 1 minggu. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menjaga karyawan pabrik yang tidak bersalah agar tetap bisa bekerja. Malam itu, saya semakin yakin perusahaan ini sedang digrogoti dari dalam. Dan saya satu-satunya yang melihatnya. Lebaran datang 2 minggu kemudian. Setiap tahun, beban itu jatuh ke pundak saya. Sayalah yang menyiapkan puluhan parcel untuk kerabat keluarga Wijoyo. Saya yang memasak opor, rendang, dan kue-kue kering sampai larut malam. Sementara Wulan hanya duduk, memotret hidangan. Lalu mengunggahnya ke media sosial, seolah ia yang membuatnya. Capek banget masak buat lebaran, tulis Wulan di status. Lengkap dengan foto rendang buatan saya. Komentar berdatangan memujinya. Wulan membalas dengan emoji bangga. Saya hanya melihatnya dari dapur. Tangan saya masih berbau bawang saat para tamu datang. Bu Sutinah memperkenalkan Wulan sebagai anak perempuan yang pandai memasak. Saya
yang sejak subuh berkutat di dapur. Diperkenalkan sebagai menantu yang kebetulan membantu. Saya tersenyum sopan pada para tamu, tapi di dalam sesuatu sudah membeku. Saya menyadari satu hal. Di rumah ini, kerja keras saya selalu menjadi milik orang lain. Selesai Lebaran, ada kejadian yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu malam, Bu Sutinah mengeluh dadanya sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Saya panik. Saya hendak membawanya ke rumah sakit, tapi Wulan menahan saya. Tidak usah berlebihan. Mbak, Ibu cuma masuk angin. Esok paginya, Bu Sutinah sudah segar bugar. Bahkan ia bercerita pada tetangga sambil tertawa. Kemarin saya pura-pura sakit. Saya mau lihat. Si Anissa itu benar peduli atau cuma pura-pura? Saya mendengarnya dari balik pintu. Hati saya dingin. Saya merawat keluarga ini dengan tulus selama 5 tahun. Dan mereka masih menguji ketulusan saya dengan sandiwara. Sejak hari itu, saya berhenti berharap. Saya hanya mengamati, mencatat, dan menunggu. Setiap kebohongan mereka, setiap penghinaan, setiap rupiah yang mereka selewengkan, saya simpan rapi di dalam ingatan dan di dalam map saya. Mereka pikir saya semakin penurut, padahal saya semakin siap. Di tengah semua itu, ada satu orang di rumah itu yang berpihak pada saya, Mbak Asih. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja untuk keluarga Wijoyo. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar saya pelan. Wajahnya cemas. Bu Anissa, bisiknya. Saya tidak sengaja dengar, Ibu dan Mbak Wulan sedang merencanakan sesuatu. Mereka mau menyuruh Bu Anissa cerai, lalu meminta uang banyak. Hati-hati ya, Bu. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak Asih. Saya sudah tahu. Dan saya sudah siap. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Anissa orang baik. Saya tidak tega melihat ibu memperlakukan Bu Anissa seperti ini. Padahal Bu Anissa yang menyelamatkan keluarga ini. Saya tersenyum. Di rumah yang dingin itu, hanya Mbak Asih yang memperlakukan saya seperti manusia. Mbak Asih, apapun yang terjadi nanti, saya akan pastikan Mbak Asih baik-baik saja, kata saya. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya diuji untuk kesekian kalinya. Pulang kerja, saya menemukan beberapa baju kerja saya tergeletak di lantai kamar, basah dan kotor. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dengan takut-takut, ia bercerita. Tadi ibu masuk ke kamar Bu Anissa. Beliau bilang, baju-baju kantor ini bikin Bu Anissa sok sibuk. Lalu beliau lempar ke lantai dan siram air. Saya memungut baju-baju itu satu persatu. Tangan saya tidak gemetar. Ini hanya baju. Bisa dicuci, bisa diganti. Tapi yang mereka injak bukan baju saya. Yang mereka injak adalah profesi saya, identitas saya. Satu-satunya hal yang masih membuat saya merasa berharga. Malam itu, saya membuka laci. Saya pandangi map berisi foto-foto mutasi rekening, daftar gaji fiktif, dan akta rumah itu. Saya belum membukanya untuk menyerang, belum waktunya. Tapi saya tahu, waktu itu semakin dekat. Puncaknya datang seminggu kemudian. Pagi itu, Mas Haryo memanggil saya ke ruang tamu. Bu Sutinah dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah suami saya tegang. Di tangannya ada selembar kertas. Nis, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya rasa kita lebih baik berpisah. Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak terkejut. Berpisah, ulang saya pelan. Jadi ini yang kalian rencanakan selama ini. Bu Sutinah mengambil alih bicara. Iya. Kami sudah pikir matang-matang. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Lebih baik kalian cerai. Saya tersenyum getir. Baik, kalau itu mau kalian, saya tidak akan menahan. Tapi Bu Sutinah belum selesai. Ia mendorong selembar kertas lain ke arah saya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyerahkan uang. Tahu diri, 3 miliar. Saya membeku. 3 miliar. Atas dasar apa? Jangan pakai kata atas dasar apa. Suaranya tajam. Kamu sudah 5 tahun jadi menantu keluarga ini. Makan dari dapur kami. Tinggal di rumah kami. Sekarang mau cerai.
ya harus tahu diri. Bagi sedikit untuk keluarga ini, Wulan menambahkan dengan nada menghina. Lagi pula, Mbak, perempuan cerai pegang uang banyak sendirian itu jadi omongan orang. Mending serahkan saja ke kami. Saya menoleh ke Mas Haryo. Mas juga setuju dengan ini. Ia menunduk. Kalau kamu mau berbagi, semuanya jadi lebih mudah. Nis, ibu juga tidak akan marah lagi. Saya tertawa kecil, tapi hati saya pedih. 5 tahun saya menjadi istrinya. Ia tidak pernah sekalipun membuat hidup saya mudah. Sekarang ia menyuruh saya menyerahkan 3 miliar hanya untuk membeli ketenangan dari keluarganya sendiri. Saya meletakkan ponsel saya di atas meja. Diam-diam, saya mengaktifkan perekam suara. Bu, kata saya, tenang. Boleh saya minta penjelasan sekali lagi? Ibu meminta saya menyerahkan 3 miliar rupiah sebagai syarat perceraian. Benar begitu, Bu Sutina, tanpa curiga, menjawab lantang. Iya, 3 miliar. Itu uang, tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Rumah ini, pabrik ini, semuanya milik keluarga Wijoyo. Kamu tidak berhak apa-apa. Saya menatapnya lekat-lekat. Terima kasih atas penjelasannya. Bu, kata saya. Saya butuh waktu 3 hari untuk memikirkan. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya menyerah. Padahal, 3 hari itu bukan untuk menyerah. 3 hari itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Selama 3 hari itu, saya bergerak diam-diam. Hari pertama, saya menemui Pak Tono. Ia seorang konsultan hukum, sekaligus rekan lama saya sejak masih kuliah. Saya membawa semua dokumen. Foto-foto, mutasi rekening perusahaan, daftar gaji fiktif Wulan, rekaman suara, dan akta rumah yang selama ini saya simpan. Pak Tono memeriksa satu persatu. Ia mengambil kacamatanya, membaca dengan saksama, dan sesekali mengangguk pelan. Lalu ia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya lupakan. Anissa, katanya pelan, kamu sadar apa yang kamu pegang ini? Saya sadar. Pakistan, akta rumah ini sah atas namamu. Secara hukum, rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun untuk menahanmu atau memerasmu. Ia mengetuk map yang berisi mutasi rekening. Dan ini, penarikan dana perusahaan ke rekening pribadi, ditambah gaji fiktif. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini bisa masuk ranah pidana. Kalau kamu mau, saya menggeleng. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Pakistan, saya hanya ingin keluar dari sini dengan utuh. Dan saya ingin mereka tahu bahwa angka tidak pernah bohong. Pak Tono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pakai bukti ini sebagai posisi tawar. Mereka minta 3 miliar darimu. Dengan bukti ini, justru merekalah yang harus mengembalikan apa yang mereka ambil. Ia menatap saya lekat. Mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya pulang dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya kendali atas hidup saya sendiri. Hari kedua, saya kembali ke kantor pabrik. Saya cetak ulang seluruh laporan keuangan 3 bulan terakhir. Setiap rupiah yang ditarik Bu Sutinah dan Wulan dari kas perusahaan, saya susun rapi, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nomor rekening penerima. Total uang yang mereka kuras dari perusahaan dalam 2 bulan mencapai hampir 800 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, mereka pakai untuk gaya hidup pribadi. Hari ketiga, saya membuka akta rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi mereka. Dan saya tersenyum. Karena di kolom nama pemilik tertulis satu nama saja, Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saat rumah itu dibeli, sayalah yang mengurus seluruh prosesnya. Saat itu, pabrik baru mulai untung. Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot dengan urusan dokumen. Kamu saja yang urus. Nis, kata mereka waktu itu, sambil melambaikan tangan. Kami percaya sama kamu. Mereka tidak pernah membaca akta itu. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga Wijoyo. Padahal, uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari tabungan pribadi saya. Karena saat itu, kas keluarga masih dipakai untuk melunasi hutang pabrik. Maka saya mencantumkan nama saya sendiri sebagai pemilik. Sah.
Hitam di atas putih, selama 3 tahun. Mereka tinggal di rumah itu. Menghina saya, memukul saya, mengusir saya, tanpa tahu bahwa rumah yang mereka tinggali itu, secara hukum, adalah milik saya. Hari keempat, saya pulang ke rumah keluarga Wijoyo. Mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Sutinah, Wulan, Mas Haryo. Bahkan, beberapa kerabat dekat diundang untuk menyaksikan kemenangan mereka atas saya. Surat penyerahan harta sudah disiapkan di atas meja. 3 miliar. Bagaimana? Bu Sutinah menyeringai. Sudah siap tanda tangan? Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Saya letakkan tas saya di meja sebelum saya tanda tangan. Bu, kata saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bereskan lebih dulu. Saya mengeluarkan map pertama. Saya buka. Ini laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir yang saya audit sendiri. Wajah Bu Sutinah mulai berubah. Dalam 2 bulan terakhir, ada penarikan dari kas perusahaan sebesar hampir 800 juta rupiah ke rekening pribadi Ibu dan rekening Wulan. Ruangan mendadak hening. Uang itu seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, tapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dalam istilah saya sebagai auditor, ini namanya penggelapan dana perusahaan. Wulan berdiri. Wajahnya pucat. Mbak, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Wulan, saya angkat foto-foto mutasi rekening. Semua ada buktinya. Tanggal, jumlah, nomor rekening, lengkap. Lalu, saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Dan ini daftar gaji karyawan pabrik. Coba lihat. Wulan, ada namamu di sini sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Wulan terpaku. Padahal kamu tidak pernah sehari pun bekerja di pabrik. Ini gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekeningmu dengan kedok gaji. Para kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Wajah mereka berubah dari ingin menonton kekalahan saya menjadi tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Bu Ratna, kerabat yang dulu menertawakan saya di arisan, kini menatap Bu Sutinah dengan kening berkerut. Bu Sutinah menggebrak meja. Itu uang keluarga. Saya pemilik perusahaan. Saya berhak. Tidak. Bu, suara saya tetap tenang. Ibu pemilik nama, tapi perusahaan itu badan hukum. Menarik dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa pencatatan yang benar adalah pelanggaran. Dan saya, sebagai auditor, wajib melaporkannya. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Sutinah memenuhi ruangan. Jelas. Tanpa celah. Iya. 3 miliar. Itu uang tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Wajah para kerabat yang diundang berubah. Mereka saling berpandangan. Bu Sutinah memeras menantunya 3 miliar sebagai syarat cerai. Sekarang, seisi keluarga mendengarnya sendiri. Itu rekayasa, teriak Bu Sutinah. Suara ibu sendiri. Bu, mau saya putar sekali lagi? Ia terdiam, bibirnya bergetar. Lalu, saya keluarkan map terakhir. Saya buka perlahan. Dan ini, kata saya, akta rumah ini. Saya letakkan di tengah meja, agar semua orang bisa melihat. Silakan baca kolom nama pemilik. Mas Haryo mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya memutih. Anissa. Ramawati. Ia membaca lirih. Benar, kata saya. Rumah yang kalian tinggali selama 3 tahun ini, atas nama saya. Saya yang membeli dengan tabungan saya. Dan nama saya yang tercantum sebagai pemilik sah. Ruangan benar-benar senyap. Selama 3 tahun, kalian menghina saya di rumah ini. Memukul saya, menyuruh saya seperti pembantu, mengusir saya. Padahal, kalianlah yang menumpang di rumah saya. Bu Sutinah jatuh terduduk di sofa, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat wanita yang selalu angkuh itu kehilangan kata-kata. Jadi begini, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian minta saya menyerahkan 3 miliar. Saya tidak akan memberi sepeser pun. Sebaliknya, saya yang punya 3 tuntutan. Pertama,
Dana perusahaan yang Ibu dan Wulan gelapkan, hampir 800 juta, harus dikembalikan ke kas perusahaan, termasuk gaji fiktif Wulan selama ini. Kalau tidak, saya laporkan ke pihak berwajib, lengkap dengan semua bukti ini. Kedua, perceraian ini saya setujui, tapi tanpa syarat uang tahu diri. Saya pergi membawa apa yang memang milik saya, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, rumah ini milik saya, sah, atas nama saya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Suasana ruangan benar-benar pecah. Salah satu kerabat, Om dari pihak Mas Haryo, berdiri dan menatap Bu Sutina. Sutina, apa ini benar? Kalian mengambil uang perusahaan, lalu memeras menantu sendiri. Bu Sutina tidak bisa menjawab. Mukanya pucat pasi. Wulan menangis. Mbak, tolong. Kami tidak punya tempat lain. Saya menatapnya. Wulan, uang yang kamu pakai berbelanja selama ini adalah uang yang kamu kuras dari perusahaan keluargamu sendiri. Bukan saya yang membuatmu tidak punya tempat, tapi pilihanmu sendiri. Mbak boleh ambil rumahnya, tapi tolong jangan laporkan ke polisi. Wulan terisak. Saya akan kembalikan semuanya. Kembalikan dulu yang kalian ambil. Setelah itu, kita bicara. Kata saya datar. Saya menoleh ke Mas Haryo. Suami yang 5 tahun mendiamkan setiap luka saya. Suami yang ternyata ikut merencanakan kehancuran saya. Mas, selama 5 tahun, saya hanya menunggu 1 kalimat dari Mas. 1 kalimat untuk membela saya. Tapi Mas selalu memilih diam. Saya pikir Mas hanya lemah, ternyata tidak. Beberapa malam lalu, saya dengar sendiri Mas merencanakan ini bersama Ibu. Mengeruk tabungan saya sebelum menceraikan saya. Wajah Mas Haryo memutih. Ia tidak menyangka saya tahu. Sekarang, saya tidak butuh kalimat itu lagi. Saya tidak butuh apapun dari Mas. Saya mengambil surat penyerahan harta yang mereka siapkan. Saya sobek di hadapan mereka. Lalu saya angkat tas saya dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Oh iya, satu hal lagi, Pak Tono. Konsultan hukum saya akan menghubungi kalian besok untuk mengurus pengembalian dana dan proses serah terima rumah. Selamat malam. Saya melangkah keluar. Hujan sudah berhenti dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti yang sudah saya rancang. Pak Tono mengurus semuanya dengan rapi. Surat pengembalian dana perusahaan dikirim resmi ke Bu Sutina dan Wulan. Awalnya mereka mencoba mengulur. Bu Sutina menelepon saya berkali-kali. Kadang memohon, kadang mengancam. Anissa, kita ini keluarga. Masa tega melaporkan ibu mertuamu sendiri? Saya menjawab, tenang, Bu. Ibu sendiri yang bilang saya bukan bagian dari keluarga ini. Ibu sendiri yang menyuruh saya tahu diri. Sekarang saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dalam 2 minggu, dana hampir 800 juta itu dikembalikan ke kas perusahaan penuh. Karena mereka tahu, kalau tidak, laporan ke pihak berwajib akan membuat masalahnya jauh lebih besar. Gaji fiktif atas nama Wulan juga saya hapus dari pembukuan sebagai syarat terakhir sebelum saya menyerahkan urusan keuangan pabrik kepada akuntan baru. Sebelum benar-benar pergi, saya melakukan satu hal terakhir untuk pabrik itu. Saya kumpulkan seluruh karyawan. Saya jelaskan bahwa saya akan berhenti mengurus keuangan mereka. Pak Darto dan yang lain terlihat cemas. Lalu bagaimana dengan gaji kami, Bu? Saya sudah menyiapkan sistem yang rapi, kata saya. Dan saya tinggalkan catatan lengkap untuk akuntan penggantinya selama sistem ini diikuti. Gaji kalian aman. Beberapa dari mereka mengantar saya sampai ke gerbang. Pak Darto menjabat tangan saya erat. Terima kasih, Bu Anissa. Semoga Ibu selalu diberi kebaikan. Saya pergi dengan hati lapang, setidaknya saya tidak meninggalkan orang-orang tak bersalah dalam kesulitan. Perceraian saya dan Mas Haryo berjalan resmi. Tanpa uang, tahu diri. Tanpa syarat apapun yang merugikan saya. Saya keluar dari pernikahan itu dengan membawa apa yang memang milik saya. Tabungan saya, harga diri saya, dan
rumah di BSD itu. Soal rumah. Saya tidak mengusir mereka ke jalan, meski saya berhak. Saya beri waktu 1 bulan penuh, dan saya minta Pak Tono memastikan prosesnya tetap manusiawi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya dengar setelah pindah. Keluarga Wijoyo menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Pabrik mebel itu, meski sudah saya tinggalkan sistem yang baik, tetap goyah karena Bu Sutinah kembali ikut campur tanpa mengerti angka. Bu Sutinah yang dulu begitu angkuh, kini harus menghitung setiap rupiah dengan tangannya sendiri. Dan ia baru tahu betapa sulitnya pekerjaan yang dulu ia remehkan. Wulan tidak bisa lagi berbelanja seperti dulu. Gaji fiktifnya hilang, sumber uangnya tertutup. Unggahan-unggahan mewahnya pun berhenti. Saya dengar ia sempat menghubungi saya beberapa kali, mencoba meminjam uang lagi. Saya tidak mengangkatnya. Dan Mas Haryo, saya dengar ia menyesal. Ia sempat mengirim pesan panjang, meminta maaf atas semua tahun yang ia habiskan dengan mendiamkan saya. Saya membaca pesan itu sekali, lalu saya hapus. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah beban, bukan penebusan. Mereka sudah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara saya memulai babak baru. Dengan tabungan yang saya pertahankan, saya membuka kantor jasa audit dan konsultan keuangan kecil-kecilan. Tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana 2 lantai. Dengan beberapa staf muda yang baru lulus kuliah. Saya ingat, hari pertama saya membuka pintu kantor itu, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, papan nama di depan pintu bertuliskan nama saya sendiri. Bukan keluarga Wijoyo. Bukan siapa-siapa, hanya nama saya. Mbak Asih, yang akhirnya memilih ikut dengan saya setelah keluarga Wijoyo tidak lagi mampu menggajinya. Membantu saya menyiapkan kantor itu. Akhirnya Bu Anissa punya tempat sendiri, katanya sambil tersenyum. Saya ikut bahagia. Hari pembukaan, beberapa tetangga ruko datang memberi ucapan selamat. Pak Samin, pemilik warung di sebelah, membawakan nasi tumpeng kecil. Selamat ya, Bu. Semoga lancar usahanya, katanya ramah. Klien pertama saya datang dari rekomendasi Pak Tono. Lalu, klien kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak besar, hanya milik saya. Dibangun dari keahlian saya, kerja keras saya, dan luka-luka yang sudah saya sembuhkan. Ternyata di luar sana banyak perusahaan kecil yang butuh seseorang yang jujur menangani angka mereka. Pagi-pagi di kantor baru saya menyeduh kopi sendiri. Saya buka jendela. Udara terasa ringan. Suatu siang, seorang perempuan parubaya masuk ke kantor saya. Ia menatap saya cukup lama, lalu berkata pelan, "Mbak Anissa, saya membaca kisah Mbak yang sempat diceritakan teman saya. Karena melihat keberanian Mbak, saya jadi punya kekuatan untuk bicara pada keluarga saya. Terima kasih, ya." Mbak, saya tertegun. Satu kalimat itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka penderitaan saya suatu hari bisa menjadi pelita kecil bagi orang lain. Hidup memang aneh. Terkadang di tempat kita pernah meneteskan air mata, akan tumbuh sekuntum bunga. Saya tidak pernah membenci keluarga Wijoyo lagi. Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk melangkah maju. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dianggap kelemahan. Dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas. Saya belajar bahwa menyayangi orang lain itu penting, tapi menyayangi diri sendiri, menjaga harga diri sendiri, jauh lebih penting. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukan berarti kelemahan. Jangan pernah mengira perempuan yang diam itu tidak punya kekuatan. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merendahkan orang yang justru memegang catatan tentang dirimu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, demi sebuah kata yang mereka sebut keluarga. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak pernah punya nilai tukar.
Tidak ada angka yang sepadan dengannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Haryo yang memilih diam saat istrinya dilukai. Mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan manusia yang punya hati dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Kini, di kantor kecil saya, dikelilingi angka-angka yang jujur dan orang-orang yang menghargai saya. Saya akhirnya menemukan rumah saya. Sebuah rumah yang tidak dibangun dari tembok dan harta, tapi dari harga diri, ketenangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kalau kamu pernah berada di posisi yang sama, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin keberanianmu akan menjadi pelita bagi orang lain juga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf. Sementara satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10. Saat langit Bekasi masih kelabu, aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan, namun wajahnya teduh dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang. Sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya. Bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam. Dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot. Tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat. Justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati. Sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku. Tapi hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada. Di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa. Menunduk pasrah. Seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu. Tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin
Karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan. Bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. Bagaimana kabarmu? Nak, apakah kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh. Meski mereka berpura-pura tidak. Aku baik-baik saja, ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa tanpa latar belakang istimewa yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman. Sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. Cuma segini yang kamu bawa, anak saya pantas dapat yang lebih. Saat itu,
Aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya. Melayani semuanya. Berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. Lihat menantu Bu Surti, kata Ibu Yati suatu kali. Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan. Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu. Dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah, akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah kudengar darinya. Rani, katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus. Dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana? Bu, tanya Wulan. Keluarganya. Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia, mana berani melawan kita. Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku
berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat. Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa, memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah lagi. Nah, ini menantu saya, kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung. Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek. Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini. Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. Rani, katanya pelan, nyaris memohon. Soal surat itu, kamu sudah pikirkan? Sudah, Bu, jawabku tenang. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Lanjutku, beri saya beberapa hari lagi. Harapan di matanya kembali padam. Beberapa hari lagi. Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini? Gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. Beberapa hari, Bu. Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. Ini tagihan listrik, air,
dan cicilan motor Wulan. Katanya datar. Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus. Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. Ini menantu saya, katanya sambil tertawa kecil. Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, Kepala Keamanan Keluargaku. Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona, bunyinya. Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam. Lalu pura-pura hilang, biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan. Saat ia berfoto untuk media sosialnya, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati, bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. Rani, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang? Aku menyebut angka yang sengaja ku kecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. Cuma segitu, tidak berguna, gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. Kita jual saja rumah ini, kata Wulan. Toh sertifikatnya atas nama ibu. Tidak semudah itu, balas Ibu Yati. Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat. Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya. Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup. Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden keenam. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. Rani. Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga. Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Boleh saya baca dulu? Bu, tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur. Aku menutup map itu pelan. Saya pikirkan dulu, Bu, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ketujuh, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu, Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah, jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami. Katanya suatu kali
sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, Ayah menelpon lagi. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya. "Aku yakin." "Ayah," jawabku tenang. "Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak." Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. "Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas." Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. Mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar, dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" serunya sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. "Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana." Aku menatap mereka dengan tenang. "Itu honor pekerjaan saya, Mbak. Saya bekerja untuk mendapatkannya." "Bohong," sahut Ibu Yati. "Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres." Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu, anehnya, tidak lagi menyakitiku. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh, sesungguhnya bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. Sore itu, dengan alasan membeli kebutuhan dapur, aku keluar rumah. Tapi
Aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal. Mata beliau berkaca-kaca. "Anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Lihat apa yang sudah kamu jalani." Aku duduk di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. "Aku baik-baik saja, Ayah," kataku. "Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun." Ayah menggenggam tanganku. Tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. "Kamu tidak harus meneruskan ini, Nak. Pulanglah. Biar kami yang urus mereka." Aku menggeleng pelan. "Belum. Ayah, aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar." Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Bundamu benar," katanya. "Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira." Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. "Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya," katanya. "Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu." Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran. Ibu Yati menyambutku dengan omelan. "Lama sekali belanjanya, dasar lelet," katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, kulepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya, tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. "Rani," katanya dingin, "aku sudah cukup sabar. Besok surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku." "Memang ibu akan apa?" tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. "Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Silakan." "Bu," jawabku pelan. Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku?" bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut." Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. "Pungut," beritanya. "Pungut." Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. "Tidak." "Bu," kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. "Cukup." "Bu," kataku. Suaraku rendah, namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat, kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar.
dengan wajah penuh kebingungan. "Rani, ada apa dengan ibu?" Beliau bilang, "Kamu melawannya," katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. "Reza," kataku pelan, "untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini, bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu." Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. "Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut," bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. "Maaf, ya, Rani," hanya itu yang ia ucapkan di kamar. Dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar, dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. "Rani, tolong." Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. "Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu." "Apa saja, Ibu mohon." Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. "Saya akan coba." "Bu," jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari di mana semua topeng dilepas dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. "Besok," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Besok semuanya berakhir." Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi,
Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang tak sampai 5 menit. Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris. Membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan. Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra. Putri tunggal Bapak Hendra Saputra. Pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju, membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya, jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati. Dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi. Bu, aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto. Surat wasiat suami ibu, yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza dengan syarat tidak boleh dijual dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, ibu menyiksaku untuk merebut rumah yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan Reza, kamu diam, membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu
dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi. Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan, yang sejak tadi membisu, akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu, aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu. Bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut, Rani. Aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri, demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku. Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, menatapku dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya ku keluarkan map terakhir yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu ada dua hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai, pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian.
Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun, bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun, sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.